Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya persilakan pada yang kedua. Shalom. Selamat sore Om Tante. Kami dari Son of Heaven. Kami senang sekali sore ini bisa bertemu dengan Om Tante di sini ya. Sehat-sehat selalu pastinya. Rajin berdoa. Rajin bersyukur. Yes. Karena kita bisa sehat, kita bisa panjang umur, mukjizat banyak terjadi itu karena kita banyak berdoa ya. Karena doa itu bisa mengubah segala sesuatu, betul? Yes. Saya mau memperkenalkan sedikit Son of Heaven-nya ya, Om Tante di sini. Son of Heaven ini ministry lintas agama. Ya, kami baru 6 bulan membentuk tim ini. Tim kami ini 5 orang Muslim, 5 orang umat Kristen. Nah, kenapa saya sebagai ketua dan founder dari Son of Heaven ini? Kenapa saya bentuk Son of Heaven ini sebagai ministry lintas agama? Karena awal mulanya terbentuk itu di bulan April kemarin, tanggal 17, ya. Itu pas sekali di dalam bulan Ramadan. Ya, satu itu. Kedua, kurva COVID ini pandemi lagi tinggi-tingginya. Ya, jadi saya berpikir bahwa di tengah ujian yang Tuhan izinkan untuk terjadi dan lewat dalam kehidupan kita, kenapa tidak saya bentuk ministry yang lintas agama? Artinya supaya kita bisa menjadi ministry percontohan yang tidak pernah membedakan satu sama yang lain. Ya, karena Tuhan juga memberikan kasih kepada kita, juga kasih yang mendidik, betul. Ya, jadi artinya kita juga bisa menangkap apa kasih yang Tuhan berikan kepada kita dengan hikmat kita. Ya, kenapa semua ini bisa terjadi? Artinya kan kita semua anak-anak Tuhan khususnya itu harus banyak-banyak evaluasi. Ya, pasti banyak ada yang salah, banyak yang kurang, banyak hilaf. Mungkin banyak juga yang fanatisme. Artinya lebih merasa bahwa anak Tuhan lebih baik loh dari semua. Yang di luar anak Tuhan tuh nggak baik, nggak benar. Belum tentu. Kacamata kita, tolak ukur kita sama kacamata Tuhan dan tolak ukur Tuhan itu tidak sama. Sehingga Tuhan izinkan ujian ini, betul ya Pak Gembala? Ya, jadi marilah kita sama-sama untuk bergandengan tangan. Jangan kita melihat sisi agama dan gama ya Pak Gembala ya. Untuk bagaimana kita berdoa, bergandengan tangan untuk mengusir apa yang menjadi COVID ini terjadi dalam kehidupan kita, dalam dunia kita ini, Indonesia khususnya. Ya, sekarang DKI apalagi peringkatnya kurvanya nomor pertama ini. Jadi kita harus lebih tekun lagi dalam berdoa. Karena iman kita adalah doa bisa mengubah segalanya ya. Betul ya. Itu pertama ya. Yang kedua, Son of Heaven ini adalah selama 6 bulan ini adalah kunjungan kami yang ke-33. Yes, haleluya, kami serta tim itu selalu dilindungi Tuhan. Ya, tepuk tangan, Tuhan Yesus baik sekali. Tuhan Yesus lindungi kami serta tim, dijaga kami, dihindarkannya kami dari segala COVID dan segala semua. Saya serta tim saya selalu berupaya kami semua untuk membuat kami bersama untuk melayani Tuhan dan membentuk iman yang siap dalam pelayanan. Ya, begitu juga untuk tim saya yang umat Muslim ya. Mereka juga luar biasa ini, mempunyai iman yang siap dalam pelayanan. Ya, itulah yang saya terapkan dalam tim saya. Ya, jadi tidak kita melayani Tuhan itu tidak harus dengan mengandalkan pikiran kita,
Karena pikiran kita itu bisa membentuk roh kekhawatiran kita yang berlebihan. Ya, dan sebetulnya ingat roh kekhawatiran itu yang Tuhan tidak izinkan dan Tuhan tidak berikan kepada kita. Yang Tuhan berikan kepada kita yaitu apa yang Om Tante? Roh ketaatan dan roh ketertiban. Ada amin di sini? Yes. Jadi itu juga yang saya terapkan kepada tim saya. Jadi kita semua tetap maju terus melayani Tuhan, ya, sampai Tuhan tersenyum melihat kita. Yes. Ya. Harapan kami dari Son of Heaven ke depan adalah kami serta tim bisa jauh lebih lagi besar, bisa menjadi ministry percontohan, bisa mengunjungi semua saudara-saudara kami di pelosok bumi ini. Kembali kepada apa? Kembali kepada waktunya dan izin Tuhan. Kami semua serta tim mohon doa dari Bapak Gembala Gereja GBI Tugu Raya serta Ibu Gembala dan Om Tante di sini ya, supaya kami semua selalu terbungkus di dalam roh kami, di dalam hati dan pikiran kami, di dalam setiap langkah mana kami melangkah, selalu dalam pimpinan Tuhan, ya, selalu dalam perlindungan Tuhan. Kami juga serta tim dari Son of Heaven di sini mendoakan Bapak Gembala dan Ibu Gembala Gereja GBI Tugu Raya ini, serta Om Tante di sini, Oma Opa, sehat selalu, panjang umur, tercatat namanya di surga. Nah, selalu dalam perlindungan Tuhan ya Bapak Ibu ya, Om Tante, Opa, Oma di sini, sehingga apa yang Oma, Opa dan Om Tante juga Bapak Gembala dan Ibu Gembala di sini kerjakan itu bisa menjadi berkat, bisa juga diberkati Tuhan dan bisa memberikan berkat yang benar. Ya, supaya bisa membawa hal-hal yang positif ya Pak Gembala dalam kehidupan kita, terutama dalam pemikiran kita. Karena pemikiran kita itu bisa mengubah fisik kita yang dari sehat bisa jadi sakit. Jadi marilah kita awali semuanya untuk positive thinking terhadap Tuhan, positive thinking terhadap sesama, karena itu yang membuat kita selamat, karena itu yang membuat kita sehat dan panjang umur. Yes, ada amin. Nah, begitu juga kita serta tim di sini, seperti itu betul. Ya, jadi segala sesuatunya, hal-hal yang mana jadi pantangan, yang mana jadi tantangan, yang mana bisa jadi berkat dan yang mana kita bisa menjadi memberkati dengan benar, kita lakukan saja dengan hati kita yang tulus. Ya. Yes. Saya juga mau mengabarkan, karena ini harus dikabarkan, bahwa Tuhan Yesus itu luar biasa baiknya sama Son of Heaven. Nah, kami serta tim dari Son of Heaven itu bukan hanya dilindungi, bukan hanya diberkati, bukan hanya disertai, bukan hanya dipimpin, tapi kami serta tim juga dipromosikan. Ya, itu terbukti lewat YouTube kami. Alamat YouTube kami Son of Heaven Berbagi ya. Jadi kalau dilihat YouTube Son of Heaven Berbagi itu adalah alamat YouTube kami. Itu kami baru 6 bulan kami berdiri ya, ministry kami ini. Kami luar biasa ya, Tuhan promosikan kami luar biasa. Terbukti dari viewers kita, betul ya? Ya, viewers kita baru 6 bulan berdiri ini, ministry ini, kita sudah mendapatkan subscribe, dukungan subscribe itu udah 400 lebih. Dan viewers kami sudah mencapai 11.000 lebih. Dahsyat Tuhan Yesus. Yes, begitulah. Jadi kebaikan Tuhan luar biasa Pak Gembala. Tuhan bukan hanya itu, tapi Tuhan juga memberikan tahu apa yang kita butuhkan, dipromosikan luar biasa. Ya, selain dari itu kami serta tim, selain dari Tuhan juga mempromosikan kita ya Pak Gembala. Saya beserta tim juga butuh untuk dipromosikan Om Tante, Oma Opa. Ya, khususnya di dalam doa. Ya, supaya kami semua semakin punya hati yang kuat dalam melayani. Ya, disingkirkan dari segala halangan hambatan apapun. Terima kasih, sekian kata sambutan dari saya.
Terima kasih atas waktunya Om Tante, Oma, Opa, juga Bapak Gembala dan Ibu Gembala di sini yang mau menyediakan, mempersiapkan waktu dan tempatnya untuk kita bisa bertemu ya Pak Gembala. Mungkin ada Pak Gembala, ada yang mau berbicara sini? Oh, silakan Pak. Ini Bapak Gembala kita nih, apa sih? Ini Bapak, mungkin ada kata sambutan atau support dan inspirasi yang mau Bapak Gembala berikan, motivasi untuk saya serta tim saya Son of Heaven. Ya, saudara-saudara, Bapak Ibu, kita bersyukur pada kesempatan ini kita boleh dikunjungi oleh anak-anak Tuhan yang luar biasa. Amin. Haleluya. Kita percaya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini merupakan misi yang sangat luar biasa. Misi yang besar yang Tuhan bebankan bagi misi ini untuk terus bergerak, untuk boleh banyak memenangkan jiwa, bahkan lebih lagi mengasihi sesama ya saudara-saudara. Dan kita berdoa terus supaya senantiasa Son of Heaven terus menjadi alat di tangan Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi siapapun. Amin. Bagi siapapun kita berdoa supaya Tuhan memberkati dan dipakai dengan luar biasa. Nah, kita juga berdoa buat misi, buat segala apa yang akan dikerjakan di masa-masa yang akan datang, kiranya supaya Tuhan terus campur tangan sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Sekali lagi terima kasih buat semua yang sudah terlibat di dalam pelayanan di tempat ini, buat tim Son of Heaven. Kiranya Tuhan memberkati dan kami berterima kasih atas kunjungannya. Kiranya apa yang sudah dilakukan saat ini boleh sungguh-sungguh nama Tuhan dipuji dan ditinggikan. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Pak Gembala Gereja GBI Tugu Raya. Sekian kata sambutan dari Son of Heaven. Saya kembalikan lagi kepada MC saya. Puji Tuhan, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Nanti kita akan mendengarkan kata sambutan dari tim Son of Heaven. Saya persilakan. Shalom. Shalom. Sekali lagi, Shalom. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Gembala, Ibu Gembala, Ibu Ketua, Bapak Ketua, dan tim Son of Heaven yang sudah memberkati kita semua masing-masing dilawat menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya juga berterima kasih kepada Ibu Ketua Son of Heaven dan tim yang sudah mempercayakan saya untuk dapat menyampaikan kata sambutan yang kedua. Walaupun di sini kami adalah baru pertama kali untuk mengambil bagian dalam pelayanan bersama Son of Heaven. Berharap semua ini menjadi berkat buat kita semua. Saat ini tema yang akan kami sampaikan bersama tim Son of Heaven adalah bertahan di dalam masa sulit. Ibu-ibu, bapak-bapak, opa, oma, saudara-saudari. Saya mengutip dari apa yang Tuhan Yesus katakan melalui Yohanes pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-5. Mungkin ada Alkitab atau Alkifon bisa dibacakan salah satunya. Yohanes pasal yang ke-15, Ibu. Siapa yang Yohanes pasalnya yang ke-15? Ya, ayatnya yang ke-5. Bisa dibacakan? Bisa ya. Silakan. Yohanes 15 ayat 5. Beginilah firman Tuhan. Akulah pokok anggur dan kemulah ranting-rantingnya. Barang siapa di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuat banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Terima kasih banyak. Dengan Ibu siapa? Ibu Sofia. Ibu Sofia. Tuhan memberkati Ibu Sofia. Silahkan duduk Bu Sofia. Akulah pokok anggur yang benar
Kata Tuhan Yesus Kristus, barang siapa melekat kepada pokok anggur yang benar, kita yang adalah ranting-rantingnya melekat kepada pokok anggur yang benar, maka kita berbuah lebat. Karena tidak ada hal kecil apapun yang dapat mampu kita lakukan tanpa di dalam Tuhan Yesus. Amin. Opa, oma, tante, om, saudara-saudari, anak-anak kekasih, kita percaya sebagai orang yang mengimani di dalam Tuhan Yesus, kita percaya kita boleh ada sampai saat ini. Oma, opa yang sudah lanjut usia boleh ada di dalam saat seperti ini, bersyukur, bersukacita karena anugerah cinta kasih Dia. Saya percaya oma, opa, om, tante lebih berpengalaman daripada saya, usia lebih lanjut daripada saya, tentunya lebih mengerti bagaimana mengalami kehidupan yang indah bersama dengan Tuhan Yesus. Di sini saya juga mau membagikan betapa Tuhan juga memberkati kami dari Son of Heaven. Kami ingin berbagi kepada ibu bapak sekalian. Son of Heaven memiliki 3 moto. Yang pertama adalah caring. Di masa pandemi, pemerintah kita memiliki salah satu aplikasi, yaitu Peduli Lindungi. Memiliki kepedulian, maka kita melindungi satu dengan yang lain. Indonesia sudah mengalami COVID-19 dari beberapa tahun yang lalu, tapi sampai saat ini kita boleh ada karena kita saling peduli. Amin. Amin. Kita berjabat tangan satu dengan yang lain, saling peduli, saling welas asih. Kita melindungi karena kita peduli satu dengan yang lain. Tuhan Yesus juga demikian berbelas kasih kepada banyak orang. 5.000 orang hanya terhitung bagian laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Tuhan Yesus memiliki belas kasih, memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Sisanya berapa? 12 bakul. Puji Tuhan. Bertahan di masa sulit, hanya melekat kepada pokok anggur yang benar, maka engkau akan berbuah lebat. Pohon yang banyak buahnya memberi makan hewan-hewan yang ada di hutan-hutan lindung. Kita memiliki banyak makanan karena Tuhan membuka tingkap-tingkap langit rumah kita, maka dapur kita tidak kekurangan makanan. Hal itu yang saya rasakan melalui ibu ketua. Dia melekat kepada pokok anggur yang benar, satu pribadi yang sungguh-sungguh dahsyat. Dia menjadi ranting yang berbuah. Oleh sebab itu saya bisa berdiri saat ini karena pertolongan Tuhan melalui keberadaan ibu ketua dan juga ibu kekasih, Ibu Juliana Salko di tempat ini. Karena melalui dialah saya mengenal Son of Heaven. Mereka melekat kepada pokok anggur yang benar. Mereka berbuah lebat. Amin. Demikian juga opa, oma, ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak kekasih. Memiliki banyak anak, memiliki banyak cucu, menjadi tiang doa. Selalu finger cross, melipat tangan berdoa kepada Tuhan, meminta kekuatan kepada pokok anggur yang benar untuk diberkati menjadi berkat bagi banyak orang. Hal yang kedua, Son of Heaven ingin berbagi karena Son of Heaven memiliki solidarity. Kalau dilihat di sini, caring, ada solidarity. Apakah itu solidarity? Setia kawan. Ada integritas. Di dalam pekerjaan, di dalam usaha, di dalam pekerjaan pelayanan kita. Kesetia kawanan. Rasul Paulus memberikan kekuatan. Tuhan Yesus memberikan kekuatan kepada kita melalui Rasul Paulus. Seia sekata, sehati sepikir, bergandengan tangan di dalam pelayanan, melawat ibu, bapak, oma, opa, om, tante, anak-anak kekasih semuanya. Saling bergandengan tangan, tidak ingin menonjolkan diri sendiri, karena siapakah kita? We are slave, kita adalah hamba.
Tuhan Yesus yang melepaskan kita dari kehambaan dengan melentangkan tangan dan tubuhnya di atas kayu salib. Dia setia kepada kita. Dia taat kepada Allah Bapa di surga. Sebagaimana kami di sini taat kepada Ibu dan Bapak Ketua kami. Karena mereka lah yang mendoakan kami. Demikian juga kami mau berbagi kepada Ibu Bapak sekalian di tempat ini. Solidarity. Paulus berkata, memang Paulus yang menanam, tetapi siapa yang menyiram? Apolos. Tapi siapa yang memberikan pertumbuhan? Tuhan Yesus Kristus. Artinya apa? Pokok anggur yang benar. Pokok anggur yang benar. Berpegang kepada pokok anggur yang benar. Engkau tidak akan kekurangan apapun. Apapun kondisimu saat ini, Tuhan yang menjamah dan melawat ibu bapak, oma opa, saudara-saudara sekalian. Tak perlu khawatir, tetap kerjakan keselamatanmu. Lakukanlah dengan tanpa berbantah-bantahan, tanpa bersungut-sungut. Tapi ingat, setia kawan. Taat kepada perintah. Apa yang Tuhan Yesus perintahkan, apa yang bos kita perintahkan dalam pekerjaan kita, apa yang gembala kita perintahkan kepada jemaat-jemaatnya, ikutilah itu. Setia kawan, seia sepikir, seia sekata, sehati dan sepikir. Tidak menjadi batu sandungan, amin. Tetapi menjadi batu sau. Seperti Tuhan Yesus adalah batu penjuru gereja yang besar. Memberkati kita semua. Jangan menjadi batu sandungan, apalagi bekerja di dalam Tuhan, mengatasnamakan Tuhan Yesus, mengatasnamakan pelayanan. Tapi hai, Daniel 22 ayat 22, Tuhan tahu kebenaran segala sesuatunya. Kegelapan ada, tetapi terang Kristus bercahaya atas kita semua. Solidarity, kesetia kawanan, sehati sepikir, seia sekata. Jangan menjadi batu sandungan yang menimbulkan pertikaian, percecokan, bahkan menjadi perpecahan. Jemaat ini sudah banyak anggota jemaatnya. Biarlah dengan bergandengan tangan, sehati sepikir, berpegang kepada pokok anggur yang benar, memenangkan banyak jiwa, menyelamatkan banyak orang. Tidak hanya 1000, tetapi Tuhan ganti berlipat-lipat kali ganda. Dengan talenta yang ada, melekat kepada pokok anggur yang benar. 1 talenta Tuhan beri menjadi 2. Ibu ketua dari 5 talenta diberikan kepada saya, menjadi 10 talenta. Saya pun memberkati kita semua, sudah berlipat-lipat kali ganda. Amin. Itulah yang Tuhan mau sampaikan pada saat ini buat kita semua. Yang ketiga, moto kami adalah brotherhood. Apakah brotherhood? Persaudaraan, persekutuan. Ada saling peduli, saling melindungi. Kita saling solidaritas, solidar, dengan integriti yang baik. Bergandengan tangan, sehati, sejiwa, seia sekata, sehati dan sepemikiran. Memperkuat, memperteguh, solid. The solid, kokoh teguh. Menimbulkan persekutuan di dalam Kristus. Amin. Persaudaraan yang rukun. Tuhan bilang apa? Ada persekutuan keluarga yang rukun, disitulah berkat-berkat Tuhan dicurahkan bagi kita. Amin. Tidak memandang siapapun, seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Ketua tadi. Son of Heaven merangkul lintas ras, lintas agama. Saya pun bersyukur di sini saya mengenal Pak Jojo. Saya mengenal juga Bapak Abai, saya juga mengenal Bapak Rama. Tidak memiliki iman yang sama seperti kita, tetapi dia memiliki kasih terhadap sesama, kepedulian terhadap sesama. Sebagaimana Tuhan Yesus, dia datang
Aku datang untuk melayani orang-orang Israel, domba-domba Israel yang hilang. Tetapi kalau Ibu Bapak mencermati, Opa Oma sekalian, seorang perempuan Kanaan yang meminta pertolongan untuk anaknya yang sakit kerasukan setan. Tuhan Yesus berkata apa? Tidak baik, tak patut memberikan roti yang disediakan untuk anak-anak lalu melemparkannya kepada anjing. Tetapi apa yang dikatakan perempuan Kanaan ini, seorang ibu yang dia tahu dia mau melekat kepada pokok anggur yang benar. Dia juga ingin memiliki buah-buah kasih. Benar Tuhan. Tetapi anjing-anjing itu pun makan daripada remah-remah yang jatuh daripada meja tuannya. Kasih, love. God is love. Son of heaven is love. Son of heaven is caring. Son of heaven memiliki solidaritas. Son of heaven ingin memperkuat persaudaraan kita. Oleh sebab itu kita ada di sini. Oma, opa, om, tante, keluarga sekalian. Tuhan Yesus tidak memilih bangsa karena Tuhan Yesus adalah Allah segala bangsa. Yesus cinta segala bangsa di dunia. Ya, Ibu silakan. Kuning, hitam, putih, merah, semua sama saja. Nanti terima mahkota selamanya. Ya, siapa Bu? Herman. Ibu Herman. Terima kasih banyak Bu Herman. Tuhan melawat Ibu bersama keluarga dalam usaha pekerjaan dan pelayanan. Apalagi yang mau dikhawatirkan, Oma, Opa, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, mengatasi keadaan yang sulit, kuat di dalam segala keadaan. Tuhan Yesus menyatakan Dia tidak memilih-milih, Dia mengasihi semuanya. Oleh karena itu kami ada di sini. Mengasihi sesama manusia, mempererat persekutuan dan persatuan. Karena Tuhan Yesus ingin dengan doa sepakat, 1 atau 2 orang berkumpul atas namaku, di situ aku hadir, memberkati, melawat kita semua. Orang Samaria yang baik hati dikatakan, padahal orang Samaria dengan Israel berseberangan, tetapi semuanya ada. Bahkan tadi dikatakan Ibu Ketua ada di Masjid Agung di Tangerang. Son of Heaven diundang ke sana. Tidak memandang suku, agama, dan ras. Itulah kita ada di sini. Biarlah kiranya kita berpaut kepada pokok anggur yang benar. Maka kita tidak akan kekurangan apapun juga. Baca di ayatnya yang ke-7. Bila engkau ada di dalam aku, minta apapun, maka engkau akan menerimanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dari saat ini kekal terus sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saya kembalikan ke MC. Puji nama Tuhan. Kita berikan sekali lagi kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Oma, Opa, jangan ngantuk ya. Kita mau memuji Tuhan. Amin. Kita tidak memandang suku bangsa. Kita tidak memandang ras. Saya percaya di sini ada orang Ambon, ada orang Batak, ada orang Sunda, ada orang Chinese. Kita tidak memandang, amin. Kita adalah satu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena kita bersaudara, amin. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Haleluya. Kita mengangkat pujian. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Haleluya.